Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Tentunya insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami dari program Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan Dirgahayu TVRI yang ke-59 tahun, jayalah selalu dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz telah hadir di studio kami. Beliau adalah Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia atau HIDMI Sulawesi Tengah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah kunci kemuliaan. Tentunya kemuliaan manusia sebagai bangsa yang beradab dan bernegara insya Allah. Bahkan baginda Rasulullah SAW sangat mencintai nilai-nilai kemerdekaan. Ketika Nabi melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI, Ketua HIDMI Sulawesi Tengah. Kepada Al-Ustadz, tafadhol kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TVRI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawatlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, para pemirsa TVRI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini kita telah melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema sentral Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Maka saat ini izinkan saya sekedar merefleksi kembali pemahaman kita tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang biasa kita sebut sebagai freedom atau kebebasan. Ada dua makna atau pemahaman kita tentang kemerdekaan ini. Yang pertama ada kemerdekaan secara vertikal. Yang kedua ada kemerdekaan horizontal.
Kemerdekaan vertikal adalah hadiah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat keputusan Allah itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka substansi dari khalifah itu adalah sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu berhak menerima kemerdekaan ini. Yang kedua, ada kemerdekaan secara horizontal. Itulah yang selalu kita peringati pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan horizontal ini hadiah yang diberikan oleh para pahlawan kita, para pejuang kita, para pendahulu, orang-orang tua kita yang begitu berani merebut kemerdekaan. Saudara-saudara pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hubungannya antara kemerdekaan vertikal dengan kemerdekaan horizontal? Hubungannya adalah semua adalah keizin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Semua kehendak Allah, apapun keinginan Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Kemerdekaan Republik Indonesia yang direbut kemarin atas iman para pejuang itu ada campur tangan Allah, bukan cuma niat dan ikhtiar dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa dikorbankan, bukan cuma itu, tapi Allah ikut campur tangan dalam perjuangan ini. Coba kalau kita cermati bersama, bagaimana bisa para pejuang kita bermodalkan bambu runcing bisa mengalahkan senjata otomatis? Impossible, itu tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin tentara yang tidak terlatih dengan baik bisa mengalahkan tentara yang profesional? Hal yang mustahil. Tapi karena Allah campur tangan, maka itu yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti ini, Ustadz, bukankah ini perjuangan hasil ikhtiar dan niat para pahlawan? Benar. Ini darah, nyawa dikorbankan. Benar. Setuju. Tetapi ada hukum yang disebut dengan qadarullah, ketetapan Allah. Kalau para pejuang itu prosesnya sunnatullah. Tetapi sunnatullah itu sifatnya temporer. Bisa berubah kapan saja. Contoh misalnya, pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita ikuti sunnatullah, proses alam, hubungan kausalitas, sebab akibat, anak yang lahir pasti ada ayah, ada ibu. Itu proses sunnatullah. Proses sunnatullah, iya. Proses alam, sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Tetapi Nabi Adam tidak berlaku di situ. Tidak berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam ada tanpa ayah, tanpa ibu. Tidak perlu dikaji secara medis maupun antropologi budaya. Karena ini kehendak Allah, qadar Allah. Qadar Allah. Ya. Ya. Contoh yang kedua, api, elemen api itu sifatnya membakar. Sifatnya membakar, Ustaz. Tetapi tidak berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dibakar oleh Raja Namrud, Allah sudah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Tidak berlaku sunnatullah di sini. Jadi ada qadarullah, campur tangan Allah. Maka oleh karena itu, hasil kemerdekaan yang diperoleh ini adalah sebuah ketetapan oleh Allah bahwa bangsa Indonesia memang diberikan kepada kita ini. Persoalannya apa? Apakah kemerdekaan dimanfaatkan sebagai bebas begitu saja? Tentu tidak. Kita memiliki keterbatasan. Ada batasan-batasan. Ada batasan-batasannya. Apa itu? Kita punya aturan negara. Kita punya aturan negara. Kita punya ideologi Pancasila. Kita punya Undang-Undang 45. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ada NKRI yang digelar sebagai 4 pilar kebangsaan. Yang diramu menjadi wawasan kebangsaan. Nah itu. Jadi kita berpedoman, rel kita di situ. Ada aturan, peraturan pusat, peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, wali kota, ada peraturan desa. Semua koridornya ada di sana. Jadi bebas.
Contoh lagi, contoh. Kalau kita mau bebas begitu saja secara individu silakan. Tetapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Misalnya kita pingin bebas di rumah membunyikan musik yang begitu kencang. Alat musik ini kita beli pakai uang kita. Uang pribadi Ustaz. Uang pribadi. Ya, pribadi ya. Dimasukkan ke dalam rumah, di dalam kamar. Kita musik itu kita bunyikan begitu besar. Enak kita dengar, tetapi apakah kita tahu bahwa tetangga kita ada yang lagi sakit? Iya, iya. Tidak suka mendengar musik besar-besar. Dia protes, datang protes. Berhenti Pak musik itu. Saya ini sakit. Nah, dia bantah. Saya ini mau saya sendiri. Saya mau bebas. Saya musik ini saya beli uang saya sendiri, rumah saya sendiri, kamar saya sendiri. Ngapain kamu Ya, urus radio saya? saya sendiri Ustaz ya. Tapi dia balas kembali. Dia balik. Benar Pak, rumah Bapak pakai uang sendiri, tape pakai uang sendiri. Tapi rumah saya juga pakai uang saya sendiri, kamar saya sendiri. Kenapa suara tape-nya Bapak masuk ke ruangan saya? Iya, iya. Artinya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita pengen naik motor pakai knalpot racing dengan dengan klakson tembak. Bebas kita di jalan raya orang punya umum. Tetapi apakah kita tahu bahwa di sebelah kita ada orang jantungan? Orang kaget bisa mati gara-gara kaget. Nah, sama dengan masker. Mungkin kita sehat, kita kuat, tidak menggunakan masker. Tapi apakah kita tahu bahwa di sebelah kita ini ada orang yang ketakutan gara-gara kita tidak menggunakan masker? Ustaz, ya. Nah, itu kemerdekaan kebebasan terbatas. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan malaikat Rasulullah didatangi oleh malaikat, kemudian mengatakan, Ya Muhammad, isma seta fa innaka mayyitu. Hai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi kamu akan mati. Artinya ini peringatan bukan cuma Rasulullah, tapi kepada umat. Silakan kita bebas, tapi ada akhirnya. Artinya apa? Harus bermodalkan, harus memiliki modal, harus kita hafal semua keadaan hidup ini bahwa kita akan berakhir. Ya, saya kira makna kemerdekaan ini lebih pas kalau kita mengatakan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa kemerdekaan terbagi dua. Ada kemerdekaan yang vertikal yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakun, dan yang kedua adalah kemerdekaan horizontal, yaitu hadiah yang diberikan oleh para pahlawan kita. Dan Ustadz juga menyampaikan perbanyaklah bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI, Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke panel pun Ustadz, mungkin saya bertanya sedikit Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kemerdekaan ini sebagai warga negara yang baik Ustadz? Ya. Gini Ustadz, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu para pejuang itu hakikatnya merebut dengan iman merebut kemerdekaan. Sekarang dengan iman mengisi kemerdekaan. Itu bedanya. Kalau dulu merebut kemerdekaan, sekarang mengisi kemerdekaan. Mengisi itu tidak harus ikuti upacara saja, tetapi paling tidak memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan, ya. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Paling tidak mendoakan para pahlawan itu. Iya. Itu cara mengisi kita kemerdekaan, cara menyikapi kita. Jangan begitu keadaan seperti wabah COVID-19 ini, lalu tidak ada lagi penghormatan kepada bendera, gitu. Kemudian tidak lagi melakukan misalnya kegiatan. Sekarang kegiatan tidak harus berkumpul-kumpul begitu, karena kan secara teknologi ada melalui Zoom ya. Silakan kegiatan. Ada Google Meet Ustaz ya. Silakan. Itu namanya cara menyikapi, mengisi kemerdekaan ini. Ya, kemudian lakukan pemikiran-pemikiran yang positif.
jangan menambah beban negara. Misalnya begini, kenapa saya katakan menambah beban negara? Ikut ketika media sosial itu sibuk dengan provokasi di mana-mana, kita juga menambah. Bahkan ikut menakut-nakuti orang. Kabar-kabar hoax, Ustaz. Ya. Kabar hoax. Ya, saya kira itu membebani, bukan memberikan kontribusi. Saya sampaikan di mana-mana ketika saya ceramah, sampaikan itu. Jangan, kalau perlu berhenti berbicara yang sesuatu yang kita tidak pahami. Jangan sampai orang tidak masuk rumah sakit lagi. Belum masuk rumah sakit sudah mati. Kenapa? Rasa takutnya. Bukankah Allah katakan la tahafu wa la tahsanu, jangan takut dan jangan khawatir. Yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan. Kalau sudah takut berlebih-lebihan, sudah pakai masker, sudah divaksin, tapi masih takut berlebih-lebihan, akhirnya muncul penyakit yang tidak ditahu dari mana ini. Jadi rasa takut itu biasa saja, lumrah, normal. Tetapi kalau sudah menjadi diprovokasi orang, bahaya. Saya kira itu. Iya, baik. Kemudian Ustadz, kalau kita melihat apakah ada hubungan kemerdekaan ini dengan agama, Ustadz? Iya. Seperti apa, Ustadz, menurut Ustadz? Itu justru Islam memberikan solusi pertama, ya, hubul watan minal iman. Mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Jadi tumbuh rasa cinta kita, ada kebanggaan. Bahkan ketika hening cipta menangis kita, ketika hening cipta menangis, itu berarti merenung hasil perjuangan bangsa ini. Bahkan bahwa ini bukan hadiah dari penjajah. Bukan hadiah dari penjajah. Ini hasil sebuah perjuangan yang besar. Pengorbanan dengan darah, dengan nyawa sekalian. Bahkan mereka tidak pernah merasakan hasil kemerdekaan ini. Jadi kalau ketika menangis itu, sudah itu timbul ada iman kita. Bahwa kita cinta kepada mereka. Kalau ditanya, Ustadz Rustam, apa jasamu terhadap kemerdekaan ini? Tidak ada. Tetapi saya sudah menikmati, saya bisa bebas bekerja, saya bisa bersama dengan keluarga. Itu karena hasil dari mereka. Maka saya sebagai warga negara yang baik, saya harus paham, saya harus mengerti diri, saya harus memberikan kontribusi bagi pembangunan. Jadi itu. Jadi hubungan dengan agama, cintai tanah air, pertahankan tanah air, jaga diri, jaga tanah air, jaga daerah kita Sulawesi Tengah, jaga daerah Kota Palu dari isu-isu sentara yang bisa menyesatkan. Itu namanya mencintai tanah air. Nah, saya kira itu salah satu yang kecil ya. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI merupakan Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia atau HITMI Sulawesi Tengah. Kami menunggu telepon dari pemirsa. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz kita berbincang-bincang lagi Ustadz. Kemudian Ustadz kita melihat sekarang ini seperti apa cara kita mendidik anak-anak kita karena sekarang ini banyaknya pembegalan Ustadz. Seperti apa kita harus, apalagi di Kota Palu ini mulai maraknya pembegalan Ustadz. Seperti apa kita memberikan pendidikan bahwa kita ini sudah merdeka Ustadz. Fundamental sebuah substansi yang lebih baik ke depan yang diterima itu adalah ada di bangku-bangku sekolah. Ada di ruang-ruang keluarga. Sekarang kita terbatas, ya, tidak ada tatap muka, ada pertemuan. Justru itu tampillah keluarga untuk menjaga anak didik kita, menjaga generasi kita supaya tidak terlena dengan situasi ini. Jangan begitu guru sudah tidak langsung tatap muka dilepas. Ini kan juga ada fungsinya keluarga, rumah tangga. Ikut terlibat dalam pembelajaran yang selama ini mungkin tidak tahu lagi pelajaran apa yang kita pernah dapat. Muncul lagi. Ini kan mereview kembali pemikiran-pemikiran kita yang lama itu. Saya kira kalau anak didik kita sekarang ini harus dijaga, maka tampillah kepala keluarga, tampillah rumah tangga itu dengan baik, tampillah keluarga untuk mendidik anak. Apalagi generasi. Contoh, kenapa Himpunan Dai Muda Indonesia saya berani pegang? Karena di dalam pikiran dan hati mereka para generasi dai ini ada warasatul anbiya,
Iya, warasatul anbiya. Ustaz. Ya, ada warisan para nabi di dalam. Ini calon-calon ulama. Mereka ini dengan dakwah ikut membantu bangsa ini dengan bahasa agama. Iya, bukankah para nabi dan rasul mengajarkan seperti itu? Ya, bahwa kita ini mencintai tanah air, menyumbangkan pemikiran untuk bangsa ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai sebuah jihad. Jihad apa yang dilakukan oleh para pahlawan seperti ini. Jadi tidak lagi harus dengan bambu runcing. Tidak lagi harus berperang melawan penjajah itu dengan mesin otomatis, misalnya senjata otomatis. Tapi pikiran itu sangat membantu. Paling tidak mendoakan bangsa ini, mendoakan daerah kita supaya jauh. Nah, itu tadi anak-anak kita supaya belajar berdoa. Jangan cuma orang tuanya yang tahu berdoa, anak-anak juga. Anak-anak harus diajarkan bagaimana cara mendoa. Nah, pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang penting ikut berdoa supaya bangsa ini sukses, bangsa ini lepas dari sesuatu yang mencekam misalnya, lepas dari hal-hal yang berbahaya. Belajarkan doa. Nah, ini peran orang tua. Saya kira itu. Ya, baik, perbincangan kita cukup menarik Ustadz pada hari ini. Tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI merupakan Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, kita berbincang lagi. Kita lanjut tadi tentang generasi muda ini Ustadz. Sekarang kan ada pendidikan yang mungkin berbeda dengan pendidikan sebelum Covid ya. Yaitu daring ya, dalam jaringan atau menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google. Jadi penanaman ini apakah ini efektif Ustadz untuk generasi kita tanpa tatap muka ini? Menurut Ustadz seperti apa? Ya, ini kan teknologi ya. Ya. Tetapi biar bagaimana, ada unsur psikologi ketika guru bertemu dengan murid. Jauh sekali. Itu kan sama dengan ketika menonton YouTube. YouTube, iya. Iya toh? Memang ada faedahnya. Ilmunya bisa kita terima, tetapi berkah. Ya toh? Coba kita cermati bersama. Orang-orang tua dulu kita itu suka menerima, menimba ilmu langsung kepada gurunya. Kepada guru, Ustaz, iya. Mengaji langsung. Dibandingkan misalnya mengaji sendiri seperti di HP ya, atau sendiri tidak ada yang mengajar. Nah, jadi ketika mengajar langsung bertemu langsung dengan sang guru, itu ada berkahnya. Di samping ilmu yang diterima, ada berkah. Nah, ada unsur tekanan psikologi di situ. Membuat batin ini nyaman. Sama dengan ketika bertemu dengan dokter, dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan, itu kan sudah senang rasanya. Kenapa? Ada unsur psikologi yang ada komunikasi masuk. juga Ustaz. Iya, jiwa ini tenang. Tapi ketika kita di rumah, semuanya misalnya belum dapat rumah tangga atau keluarga yang serba sibuk, anak-anak yang terbengkalai, itu belum lagi ya misalnya yang tidak memiliki teknologi di sana, tidak punya HP, tidak punya jaringan juga Ustaz ya. Bagaimana? Orang sudah sukses dengan menggunakan fasilitas yang ada, serba ada. Mereka kasihan secara batin tertekan ketika mereka mau ikut tapi tidak punya. Jadi ini jauh beda sekali. Cuma karena ada situasi pandemi COVID-19, maka ini hukumnya darurat. Darurat. Jadi kita bisa melaksanakan, jangan hentikan pembelajaran. Belajar mengajar tetap dilaksanakan. Walau dalam keadaan bagaimanapun, anak-anak selalu harus dijaga. Selalu diberikan pendidikan
bagaimanapun caranya. Karena pandemi COVID-19 seperti ini menggerakkan kita harus melakukan secara daring. Jadi makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan situasi ini aman, ya. Kemudian situasi ini normal, lalu kita sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi memang tadi Ustaz Bambang sangat beda. Ketemu dengan guru belajar, belajar mengajar. Secara langsung Ustaz ya, Iya, sangat berbeda dengan sekarang sangat Ustaz ya. jauh, iya sangat jauh. Karena memang itu ada faktor psikologinya di situ. Kayak gitu Ustaz Bambang. Iya, baik. Kemudian Ustadz, kalau kita melihat sekarang bagaimana peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ketika mereka sudah sekolah di negara lain, tetapi mereka betah di sana, akhirnya tidak mau lagi mengisi kembali ke Indonesia untuk melanjutkan ilmunya, untuk menerapkan ilmunya di Indonesia karena sudah betah di negara orang lain. Jadi apakah itu sebagai wujud apa Ustadz kemerdekaan ini? Apakah seperti itu juga wujud kemerdekaan? Mereka sudah bisa luas ke negara lain tapi tidak mau balik lagi ke Indonesia karena mereka sudah cerdas mungkin. Seperti apa itu Ustadz? Sebagai warga negara yang baik, dimanapun kita berada, di ujung dunia pun kita berada, sebagai cinta, ini tadi saya katakan, sebagai cinta tanah air. Cinta tanah air, jadi ya. kata Rasul, hubul wata minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi dimanapun ujung dunia pun kita berada, negara dimanapun kita berada, maka cinta tanah air itu ada. Kalau tidak mau balik, misalnya karena situasi, tidak usah balik. Tapi paling tidak, kamu harus mengingat bahwa perjuangan kemerdekaan diperoleh dengan darah, dengan nyawa. Maka ketika ada bendera, masa tidak bisa siapkan bendera di sana di rumah? Iya. Pasti bendera di rumah. Hormat sendiri kalau tidak bisa keluar. Nah, saya kira setiap negara ada memfasilitasi seperti ini. Paling tidak kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi tidak ada istilah tidak mau melakukan ini. Tapi rasa cinta tanah air itu tidak harus dengan misalnya harus hormat saja. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau misalnya dia orang yang sudah terdidik dengan ilmu yang dibekali selama dia sekolah, ya, maka dimanapun dia sumbangkan ilmu itu. Sumbangkan ilmu itu. Jangan hanya dipakai negara lain ilmunya. Oh iya, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Kalau misalnya dia bisa jarak jauh, kenapa tidak bisa? Kan sekarang teknologi bisa. Dia bisa tembus ke Indonesia dari negara Amerika misalnya, dari Inggris, dari Perancis, bisa tembus. Kita pun dari sini, karena teknologi sekarang. Nah gitu. Dengan ilmu itu kita sumbangkan sebagai rasa cinta tanah air. Jadi bukan di mana saja kita berada negara kemudian tidak mau lagi mencintai negara ini, berhenti, tidak mau pulang-pulang, silakan kalau tidak mau pulang. Ya, walaupun mungkin sudah sukses Silakan, ya Ustaz ya di negara lain. Ya. Tetapi ingat bahwa negara kamu bisa ada dikarenakan para pejuang. Kita bisa bebas dan menyerap ilmu itu dikarenakan pengorbanan para pahlawan. Itu ingat itu. Ini Ustaz Bambang. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema memaknai kemerdekaan Republik Indonesia dengan narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI, yaitu Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sambil kita menunggu penelpon lagi Ustadz, kita bincang-bincang saja Ustadz dulu. Tidak apa-apa. Kemudian Ustadz, kalau kita melihat cara penghormatan kita terhadap para pahlawan ini seperti apa Ustadz? Bagaimana cara kita menghormati hasil perjuangan para pahlawan? Mungkin apakah meneruskannya atau stagnan saja Ustadz, di tempat saja? Iya. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa cara meneruskan para hasil perjuangan ini, tadi saya sampaikan bahwa dulu merebut, dengan iman merebut, sekarang ini dengan iman harus mengisi. Isilah pembangunan ini. Apapun profesi dan aktivitas kita, pekerjaan kita, tuangkan waktu kita sedikit. Nah, paling tidak kalau misalnya di lingkungan kecil di RT, ada penyampaian dari ketua RT besok ada kerja bakti. Kerja bakti, ya. Turunlah kamu. Itu salah satu bentuk. Ya, tidak harus pekerjaannya harus besar, kan ada porsi besar juga. Tapi kalau kita paham ini bahwa bekerja misalnya kerja bakti itu adalah merupakan sebuah sumbangsi pembangunan ini, turun. Cuma heran juga saya, ada orang yang mengumumkan dia yang tidur. Ini yang susah ini. Ya, tidak paham, cuma bisa memerintah. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi cara meneruskan itu paling tidak pada tanggal 17 Agustus itu dirayakan hari kemerdekaan. Bahkan saya berpikir
Dulu kan kalau hari kemerdekaan ada, malamnya itu ada joget-jogetan apa semua, dandutan itu. Iya. Biasa kan itu anak muda. Gebiar Tapi- ya, gebiar kemerdekaan Iya. biasa. Iya. Tapi tidak bisa dilaksanakan tahlil bersama. Ditahlilkan para pahlawan ini. Dizikirkan bersama atau baca Quran bersama. Dikhususkan kepada mereka. Tidak hanya di tanggal 17 Agustus itu, tapi dikhususkan ini. Itu juga saya dengar dari ceramah dari para kiai. Nah, bisa dilaksanakan itu Pak, satu malam. Setelah itu mau gembira silakan. Yang penting cara menghormati mereka itu kirimkanlah doa. Mereka tidak minta lagi jabatan. Ya, jadi para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, mereka tidak menikmati kemerdekaan, bahkan mereka tidak menginginkan apa-apa. Mereka tidak menginginkan apa-apa, tapi mereka mengharapkan doa. Karena hanya doa itu bermodalkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau tanggal 17 itu ketika berdoa, hening kita ingat itu Pak. Mungkin ada nenek-nenek kita seperti itu, ada orang-orang tua kita seperti itu yang ikut berjuang. Ya. Jadi saudara-saudara para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tanggal 17 Agustus 2022 nanti ya. Iya. Paling tidak di rumah dilaksanakan zikir ya, seperti Ustadz punya zikir apa namanya? Ya, Qalbun Salim. Qalbun Salim. Ya baik Ustadz, sebelum kita Berzikir. lanjutkan kita Ya. menerima penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, baik. Silakan bagi pemirsa yang terputus bisa kembali bergabung di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522. Ya, baik, kita lanjutkan lagi Ustaz. Tafadhol. Silakan. Jadi itu saya sampaikan tadi bahwa cara kita ini bermacam-macam ya. Metode kita itu untuk mengisi pembangunan sebagai pelanjut dari perjuangan para pahlawan itu bermacam-macam. Tidak bisa kita stagnan, berdiam. Begitu bulan Agustus tanggal 17 sudah tidak ada lagi. Biar bendera di pinggir jalan sudah tidak mau Nggak beli mau dipasang lagi ya. Iya. Bahkan tuh kasihan tuh penjual-penjual bendera di pinggir jalan sana. Udah lewat. Padahal ada yang kecil-kecil juga itu. Ya. Kalau dibelikan pulsa banyak. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan Ya, Ustaz, saya kita menerima penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, dengan Bung Arifin di Jalan Banteng. Ya, baik Pak Arifin di Jalan Banteng. Silakan, Pak. Ya, ingin saya mau tanyakan dengan Pak Ustadz. Bagaimana cara kita mengatasi sekarang musim pandemi? Jadi giat-giat secara agama ya, secara agamawan, bagaimana cara mengatasinya supaya kita terhindar dari pandemi? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arifin di Jalan Banteng. Ya, baik, sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Arifin, kita jedah berikut. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI, merupakan Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sebelum kita buka line telepon, mungkin kita jawab dulu penelpon dari Jalan Banteng, Pak Arifin, tentang bagaimana cara agama Ustadz nih. Ya, tentunya menghiasi kemerdekaan dengan masalah pandemi ini Ustadz. Tafadhol. Ya, baik. Dari Pak Arifin, pemerintah telah memberikan solusi-solusi terhadap situasi pandemik ini dengan melalui protokol kesehatan. Ini adalah sebuah ikhtiar, tetapi jangan lupa yang mendominasi terjadinya sesuatu itu adalah qadar Allah. Jadi ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Walaupun usaha apapun yang kita lakukan,
Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Maka oleh karena itu, jalan keluarnya juga harus dengan doa. Dengan doa. Doa, ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar situasi ini membaik. Keluarga kita aman, orang lain juga aman. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan para pejuang itu. Kalau hanya bermodalkan itu susah. Tetapi dengan iman mereka. Kita masih ingat ketika Bung Tomo menyampaikan pidatonya, andaikan tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu bagaimana menggerakkan semangat generasi itu merebut kemerdekaan. Nah itu. Jadi memang Allah ini pingin didekati. Nah itu. Jadi mungkin ini situasi seperti ini ada peringatan dari Allah. Itu kita ambil. Satu kalimat yang terbaik dalam surah Al-Imran ayat 189 itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidaklah sia-sia. Maka tenang hati, pasti ada hikmahnya ini. Tetapi ingat, ikhtiar kita, usaha kita adalah selain protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, maka banyak-banyaklah mendekati Allah, berdoa kepada Allah agar situasi ini lebih baik. Saya kira seperti itu. Iya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, dengan Om Palu. Ya, baik Om Palu, sahabat saya ini, Om Palu. Silakan Om Palu. Ini yang perlu saya tanya. Iya, ini yang perlu saya tanyakan ini dalam hal mengenai makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, misalnya terjadi pelaksanaan terjadi COVID, dia sakit, kemudian dia sakit itu tiba-tiba meninggal, apakah dia itu dilaksanakan sesuai ketentuan di dalam hal ajaran agama Islam? Itu kan kalau di Islam itu fardu kifayah, pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Sekarang kalau saja terjadi seperti begitu, dia dikuburkan berdasarkan COVID-19 ini, apakah orang Islam itu dilaksanakan seperti begitu? Contohnya ini yang terjadi. Yang terjadi biasanya COVID-19 itu tidak disampaikan kepada keluarganya, langsung dikuburkan. Apakah mereka dikuburkan itu sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena kita ini wajib. Nah, jadi barangkali saya mohon penjelasan dengan Ustadz ini, apakah di sana itu diazankan dia, kemudian dibacakan talqin dia, kan begitu anunya. Bagaimana pandangan di dalam hal agama Islam tentang orang dikuburkan COVID ini, sedangkan keluarganya tidak mengetahui? Apakah itu sudah saya katakan, kalau memang secara Islam berarti dia disolatkan, dimandikan dan dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz ini, karena ini bukan apa, pertanyaan dari masyarakat begitu, seperti yang terjadi COVID ini. Ya baik, terima kasih Om Palu. Dari Lujadi kami sudah bisa menangkap pertanyaan Anda. Ya baik Ustadz, mungkin langsung dijawab Ustadz. Seperti apa ini Ustadz? Apakah dalam pelaksanaan protokol kesehatan, dalam ketika ada yang meninggal terpapar COVID, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Sudah ada ketetapannya Ustadz? Jadi begini, dibutuhkan sebuah pendekatan secara agama, bahwa proses pemakaman seorang jenazah itu aturannya kan ada, aturannya dimandikan, kemudian disolatkan, dikafani, dikuburkan Ustaz ya? Iya. Tetapi ini situasi
yang tidak memungkinkan seperti itu. Cuma disalahkan jangan sampai tidak COVID dibilang COVID. Jadi memang harus diteliti dulu, beritahukan, dan ada hasil dari laboratorium misalnya, ada hasil dari rumah sakit. Jangan langsung memfokus bahwa COVID, padahal belum ada pemeriksaan dari mana. Ya gitu. Jadi kalau memang dia adalah positif COVID misalnya, ya kita serahkan kepada petugas kesehatan. Tetapi ingat, sekarang kan sudah dilihat itu, ya pemakamannya, disolatkan di mana, kan bisa disolatkan itu. Petinya di sana, disolatkan di sini, kan bisa. Asal jangan tiba-tiba sudah hilang orang. Wah, itu saya tidak setuju juga. Harus beritahu kepada keluarganya. Saya punya keluarga begitu dari Makassar misalnya datang ke sini, nyatakan COVID misalnya. Saya sabar tinggal melihat dari jauh. Tapi saya lihat bahwa bagaimana cara memandikannya. Ya ini juga petugas kesehatan harus paham. Ada orang saya lihat di YouTube barangkali, sholatnya pakai ruku. Ya. Gimana? Jadi perlu ada ahli ya. Oh, enggak boleh. Ya. Jadi serahkan kepada keluarganya kalau tidak paham. Jadi petugas kesehatan yang tidak paham dengan aturan syariat Islam bagaimana cara melaksanakan proses jenazah ini, maka serahkan kepada keluarganya secara protokol kesehatan kan bisa. Jangan sampai nanti di belakang dia bongkar orang peti, urusan ini. Ya. Konflik lagi. Jadi saya kira seperti itu dalam hukum darurat kita tidak apa-apa seperti ini. Ya, insya Allah jenazah termasuk jihad. Kalau benar-benar adalah terkonfirmasi dengan COVID-19 atau corona misalnya. Ya baik Ustaz, karena mengingat durasi waktu mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement sekaligus doa Ustaz. Dari materi-materi yang sudah Ustaz sampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara kemerdekaan yang substansinya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, mensyukuri. Itu dulu pertama. Dengan banyak bersyukur bahwa negara kita ini aman, bangsa kita ini seperti ini, alhamdulillah. Tidak seperti negara lain yang kesana kemari, kiri kanan ada bom. Alhamdulillah, dengan kemerdekaan yang kita peroleh ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita bisa menimba ilmu dengan baik, orang tua kita bisa bekerja dengan baik. Itu semua karena kehendak Allah. Tidak ada terjadi sesuatu kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Memang ada kalimat mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sedang merubahnya. Maka oleh karena itu situasi wabah pandemik ini kita berikhtiar, berusaha dengan protokol kesehatan, dengan doa-doa kita supaya Allah merubah situasi ini lebih aman. Amin. Ya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita berdoa sejenak, insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Allah melindungi dari kita dari segala mara bahaya. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Segala kemuliaan dan penghormatan hanya milik-Mu semata ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Maha menatap, kami memohon kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan hati. Amin ya Allah. Seluruh warga bangsa ini ya Allah memohon bermunajah kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Agar Engkau berikan kekuatan kepada bangsa ini. Amin ya Allah. Jauh dari hal-hal mahal bahaya ya Allah. Amin ya Allah. Situasi negara kami ya Allah berperang dengan sesuatu yang tidak kami lihat ya Allah. Amin ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah berikan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Amin ya Allah. Ya Rabbana, daerah kami Provinsi Sulawesi Tengah berikan keamanan ya Allah. Amin, sukseskan ya Allah. dari segala pembangunannya ya Allah. Amin, ya Allah. Ridhoi kami semua dibawa untuk bekerja sebagai kontribusi pembangunan, sebagai kontribusi dari hasil kemerdekaan ini. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Amin, ya na'udzubika Allah. min syahhatika wan nar. Amin, ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah Amin, ya wa Allah. arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin, ya wa Allah. tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin, ya Allah. Wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan doanya.
Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, esensi yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa substansial dari kemerdekaan adalah perbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kemerdekaan, dan insya Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI, merupakan Ketua HITMI Sulawesi Tengah. Syukur Ustadz. Insya Allah kita sehat-sehat bisa berjumpa lagi Ustadz. Terima kasih telah hadir Ustadz. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.